min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat badan, sehingga malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan ta'lim kita dalam kitab Irsyadul Ibad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai dan merahmati kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, menyambung bahasan kita dalam bab riba, ya, yang dimana minggu yang lalu kita baru membahas paruh bab. Malam ini kita akan melanjutkan, diawali dengan satu riwayat. Warawa Ahmad an Ka'bil Ahbar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ka'bil Ahbar annahu qala, bahwasanya Ka'bil Ahbar berkata, li an azni thalathatan wa thalathina zinatan ahabbu ilayya min an akula dirhaman riban. Kata beliau, katanya, aku berzina 33 kali lebih aku sukai daripada memakan makanan riba. Nah, ini kalimat ini bukan berarti kalau begitu mah lebih baik zina aja, gitu ya. Bukan ya. Artinya menunjukkan bahwa riba itu dosanya benar-benar besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mengalahkan besarnya dosa zina. Kan dosa berzina itu begini, Pak, ya, coba kalau kita lihat had al-hudud, dalam bab hudud, dalam bab had-had, hukuman-hukuman yang Allah tetapkan dalam syariat, ya, Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran bahwa had yang paling, menurut saya paling ganas itu dan paling sadis, gitu ya, adalah had zina. Had zina itu paling berat hukumannya loh, Pak. Kalau orang sekedar membunuh orang lain, maka hukumannya dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Selesai itu pembunuhan. Hukumannya kisos, penggal kepalanya. Ada lagi hukuman yang berat, itu adalah hukuman orang yang qati'ut thariq, misalnya orang yang merampok disertai pembunuhan. Maka dalam hadnya, hukuman dalam Islam itu adalah dibunuh dengan cara disalib, dipajang di tempat yang terlihat oleh orang banyak. Tapi dengan hadus zina, bagi yang zinanya zina muhsan, itu dirajam. Dirajam itu kan, coba kita bayangkan, orang dikubur setengah badan bagi perempuan, lalu ditimpukin pakai batu, ini udah luar biasa, ngeri. Yang laki-laki dipendam sampai seleher, dilemparin sampai mati. Ini kan luar biasa tuh. Nah, ini menunjukkan besarnya dosa riba dengan membandingkan dosa yang sangat menjijikan dalam agama kita, ya, sangat menjijikan dalam agama kita, sehingga hadnya pun sangat luar biasa, ya. Jadi kalau misalnya membunuh, maka balasannya kisos dengan cara dibunuh. Dipenggal kepalanya itu kan sadis cuma di pandangan mata, Pak, tapi secara manusiawi lebih manusia ke manusia, karena pembunuhan paling cepat itu dipenggal kepalanya, sehingga orang yang dipenggal kepalanya dia tidak merasakan lama matinya. Coba kalau digantung, lama banget itu mati, karena dia akan merasakan lepasnya lehernya, napasnya yang tersengal dan sebagainya. Orang misalnya disuntik mati, diberasa tuh setiap
racun yang menjalari tubuhnya sampai ke jantung itu kan ada waktu, merasakan kesakitan yang luar biasa. Ya, ditembak pun demikian, disetrum apalagi. Tapi kalau dipenggal orang, selesai. Nggak ada orang palanya lepas masih teriak, nggak ada kan? Ya. Mati selesai udah. Artinya itu memanusiakan manusia, karena tidak membiarkan manusia merasakan kesakitan yang lama. Tapi kalau dengan dirajam, ya pakai batu yang besar nggak boleh, karena terlalu cepat membunuhnya. Pakai yang kecil nggak boleh, karena terlalu lama membunuhnya. Sedang aja. Ya, terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan. Itu kan luar biasa tuh, coba. Mana ada pembunuhan yang hukuman yang lebih sadis dari ini. Gitu ya. Makanya dalam penetapan orang yang berzina pun syaratnya berat, susah untuk dilakukan hukuman itu kalau karena bukti persaksian. Ya, dari zaman Nabi sampai sekarang pun nggak ada orang yang terbukti melakukan perzinahan dengan persaksian. Gitu. Ya, artinya riba itu sangat besar sekali dosanya, sehingga dibandingkan dengan 33 kali zina katanya lebih besar dosa riba. Itu yang ingin disampaikan oleh Imam Ka'bul Ahbar. Waqala Ibnu Abbas berkata, innahu la yuqbal min akli riba, la yuqbalu min akli riba shadaqatun wala jihadun wala hajjun wala sillatun. Ya, bahwasanya katanya ibadah yang berupa sedekah, jihad sekalipun, kemudian haji dan silaturahim, ya, ibadah yang seperti itu tidak diterima dari orang yang memakan makanan riba. Jadi sholatnya, hajinya, ya, jihadnya, bahkan sedekahnya la yuqbal, tidak diterima min akli riba, daripada orang yang memakan riba. Wa qala aidan, beliau juga berkata, man amala birriba ustutiba fa in taba wa illa duriba unuquhu. Barang siapa yang melakukan amalan riba, yang bermuamalah, ya, dengan riba, maka ustutiba, maka hendaknya ia diminta taubat. Kalau ada orang saudara kita yang melakukan riba, ayo suruh segera taubat katanya, ya. Wa illa, kalau dia fa in taba, kalau dia tobat, fadak, maka jelas hukumnya. Kalau dia tobat, ya maka Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Wa illa, kalau dia nggak tobat katanya, faduriba umuhu, maka dipenggal kepalanya. Itu dalam hukum Islam, ya. Di Indonesia mah jangan. Hukum Islam bahaya, di Indonesia bahaya. Wa akhbarana Syekhuna Ibnu Hajar nafa'anallahu bihi, ya, dan telah memberikan kabar kepada kami, beritahukan kepada kami Syekhuna, guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Di sini Ibnu Hajar, di sini dalam kitab ini Al-Haytami. Nafa'anallahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan Ibnu Hajar Al-Haytami ini. Annahu kana fi sigharihi yata'ahadu qabra walidihi lil qira'ati alaihi. Nah, bahwasanya pada masa kecilnya Ibnu Hajar Al-Haytami ini, katanya beliau sudah terbiasa mendatangi kubur ayahnya untuk membacakan Quran. Jadi sudah terbiasa Ibnu Hajar ini selalu datang ke kuburan orang tuanya kemudian membaca Quran. Fa kharaja yauman ba'da sholati subhi. Ya, satu hari beliau keluar pagi hari sekali setelah sholat subuh. Ya. Bi ghalasin fi Ramadan, gelap-gelap, dan itu pada waktu bulan Ramadan. Masih gelap, habis sholat subuh dia langsung pergi ke makam ayahnya, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Wa qala, ya, musannif berkata, adzunnu anna dzalika kana fil ashril akhir bal fi lailatul qadri. Aku menduga bahwa hal tersebut terjadi pada 10 hari terakhir atau bahkan
fi lailatul qadri, pada saat malam Lailatul Qadar. Ya, jadi maksudnya memperkirakan bahwa kejadian ini di 10 hari terakhir atau pada malam Lailatul Qadar. Falamma jalasa ala qabrihi wa qara'a syai'an minal Qur'an wa lam yakun fil maqbarati ahadun ghairahu. Dan ketika dia duduk, ketika Imam Ibnu Hajar Haytami duduk di dekat kuburan ayahnya lalu membaca Al-Qur'an, dan di pekuburan itu tidak ada seorang pun selain dirinya. Fa idza huwa sami'a ta'awwaha al-'azima wal anina al-fadhi'a. Dan tiba-tiba beliau mendengar suara yang ta'awwah itu mengaduh, merintih, ya, yang kencang, keras sekali, wal anil al-fadhi, dan rintihan yang sangat menyayat hati gitu. Katanya, aduh gitu. Ya. Terdengar seorang yang merintih-rintih, kesakitan. Wa hakadha bi sautin az'ajahu min qabrin mabniin bin nurati wal jisi lahu bayadun 'azim. Nah, ini katanya suara tersebut katanya dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dan suara itu min qabrin, berasal dari sebuah kuburan yang dibangun dengan semen gitu ya, dibangun gitu ya, binurah wal jis, katanya dengan semen, dengan kafur dan semen, lahu bayadun 'azim, yang berwarna putih. Ya mungkin kira-kira itu kuburan itu kayak kuburan ulama gitu ya, dibesarkan gitu, ada ya, digedein lah sehingga ada temboknya dan sebagainya. Faqatu al-qira'ata, lalu beliau memutuskan bacaan Qur'annya, diam. Wastama'a sauta dzalikal adzab min dakhilihi, kemudian beliau mendengarkan suara tersebut, ya, suara siksaan tersebut, min dakhilihi, dari dalam kuburan, ya. Wa dzalika rajulul mu'adzabu yata'awwahu ta'awuhan 'aziman, dan laki-laki yang sedang disiksa itu, ya, terus merintih dengan rintihan yang sangat keras, ya. Bihaisu yuqalliku sima'ahu al-qalba, yuqalliku sima'uhu al-qalba. Sekiranya ini saking kencangnya ini rintihan itu membuat membuat risau orang yang mendengarkannya. Jadi kalau dengar itu kayaknya hati gimana gitu, ya? Membuat risau hati orang yang mendengarkannya. Wa yufzi'uhu, dan menakutinya. Jadi saking kencang bikin kita risau dan takut, ngeri gitu, ya. Fastama ilaihi zamanan, kemudian beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mendengarkan lama sekali, dengerin terus gitu ya. Falamma waqa'al isfaru khafiyun hassuhu khafiya hassuhu anhu famarra bi insanun. Nah, ketika ketika waktu sudah mulai terang, ya, ya, beliau dengerin suara itu sampai terang, tiba-tiba datanglah ada orang yang lewat di kuburan tersebut. Faqala lahu syekh, kemudian Imam Ibnu Hajar bertanya kepada orang ini, hadza qabru man, ini kuburan siapa? Faqala hadza qabru fulan, lalu kata orang ini kuburannya si fulan. Adrakahu syekh wa huwa shaghirun, dan Syekh Ibnu Hajar ini tahu orang yang dikubur ini pada saat beliau masih kecil, ya. Begitu disebutin namanya, Syekh Ibnu Hajar tahu, oh si fulan ini gitu. Karena ia tahu waktu beliau masih kecil, kenal gitu. Wa huwa shaghirun wa kana ar-rajulul mu'adzabu ala ghayatin min mulazamatil masjid gitu. Ya, dan laki-laki yang sedang disiksa itu katanya ala ghayatin min mulazamatil masjid, ini laki-laki yang senantiasa mulazamah dengan masjid, ya, pokoknya ahli masjid banget dah gitu ya, cuman bukan mudin doang, masjid, sholat di masjid, pokoknya mulazamah dengan masjid, ya. Wassalah, kemudian orang yang dikenal tidak pernah tinggal sholat. Wassalatu fi awqatiha, dalam waktunya. Wassomtu anil kalam, orang yang nggak banyak ngomong. Ini orang ahli masjid, ini orang yang sholatnya selalu tepat waktu, ini orang yang nggak pernah banyak ngomong. Wa hadza kulluhu syahiduhu wa arafahu minhu. Syahidahu wa arafahu minhu. Dan ini semua
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini tahu betul sama orang ini, menyaksikan dengan kepalanya sendiri bahwa ini orang yang mulazamah dengan masjid, ahli sholat, kemudian tidak banyak ngomong yang penting-penting saja katanya. Faqaburu ala syekh al-amru jiddan. Dan ini kemudian membuat penasaran Syekh Ibnu Hajar, sangat membuat penasaran, kenapa orangnya? Kok bisa orang yang terkenal dengan kesolehannya disiksa di kuburnya? Padahal masjid tempat tinggalnya, istilahnya kata gitu ya. Ya, pokoknya lidik dah masjid mah. Lama alamahu minal ahwal allati kana Lama ala alimahu minal ahwali allati kana dzalika rajulu mutalabbisan biha dzahir ya. Jadi ini sangat membuat penasaran saya Ibnu Hajar Al-Haytami ketika mengetahui bahwasanya beliau ini mendapatkan sisa di kuburnya, padahal beliau sangat kenal dengan apa namanya? Dengan sifat tingkah laku daripada orang ini. Ya, secara zahir orang ini orang soleh, kok bisa gitu? Orang soleh kok bisa disiksa di dalam kubur? Ya. Fasa'ala wastaqsal ladzina yattali'una ala haqiqati ahwali. Kemudian beliau bertanya-tanya dan bahkan menyelidiki kepada orang-orang yang benar-benar dianggap mengerti keadaannya. Kok bisa nih? Karena penasaran, kenapa sih ini orang yang terkenal dengan soleh tapi kok disiksa dalam kuburnya? Ya, tentu kan ahwal ini ya membuktikan kalau Ibnu Hajar juga bukan orang sembarangan. Ya, bisa mendengar orang yang disiksa dalam kubur. Fa akhbaruhu annahu kana ya'kulu riba. Lalu orang-orang yang kenal dengan dekat dengannya memberitahukan Syekh Ibnu Hajar bahwasanya dulu dia itu adalah orang yang juga memakan riba. Fa innahu kana tajiran, karena dulu beliau ini adalah seorang pedagang. Summa kaburo, kemudian dia tua. Ya, seorang pedagang ya tiba-tiba kok udah tua aja gitu. Tiba-tiba ketika beliau sudah tua, wa baqiya ma'hu syai'un minal fitam. Kemudian ya tersisa dari barang dagangannya itu sangat banyak sekali. Ya, seorang pedagang begitu masuk usia tua kok perniagaannya banyak gitu. Ya. Falam tardu nafsuhu dzalima al-khabithata an taqula man jambahu hatta yatayahul maut. Ya. Artinya makin tua hartanya banyak ya. Tapi katanya nafsuhu dzalimah, nafsunya ya, yang zalim ini enggak ridho orang yang di sekitarnya memakan hartanya. Artinya orang yang enggan berbagi harta sama orang, enggan berbagi. Ada orang yang miskin yang nggak bisa makan, dia cuek aja. Ya, ini adalah didorong oleh hatinya yang tidak baik. Amal zahirnya baik tapi hatinya nggak baik. Ya, sehingga dia tidak rela kalau hartanya dimakan oleh orang-orang di sekitarnya sampai dia mati. Nah, ini juga membuktikan bahwasanya orang yang punya banyak harta belum tentu merasa cukup. Belum tentu merasa cukup. Ada orang begini nih, ada orang tuh mungkin pengusaha-pengusaha besar punya target, misalnya tahun ini pencapaiannya adalah keuntungan harus dapat 20 M misalnya gitu ya. Perusahaan Abdul Ghani ini. Ya, misalnya orang bercita-cita seperti itu, ya salah nggak? Ya tidak salah. Apakah dia akan merasa cukup? Enggak. Misalkan dia kerja habis-habisan tuh, dapat tuh tercapai targetnya 20, bahkan mungkin bisa lebih. Tapi setelah tercapai, cukup nggak? Enggak. Bahkan bisa berpikiran, wah, kalau tahun ini saya dapat segini, tahun depan harus terus makin ugal-ugalan orang. Betul. Salah itu mah. Ya. Bahkan kan orang kalau dia lihat nominal 20 M, dia takut kehilangan. Kalau misalnya dipakai 1 M jadi 19, jadi 20, dia harus ngejar lagi, makin banyak lagi. Nah, itulah yang membuat orang tidak cukup dengan harta. Sama ini orang nih. Dan ini bisa terjadi kepada siapapun, bukan hanya saja kepada orang yang nggak tahu agama, bahkan sama orang yang kenal agama, dekat sama agama.
pelaksana terhadap amalia agama. Bisa kena, bisa. Ya. Tuh, bal sawwalahu syaiton al-mu'amalata birriba. Bahkan ia tergoda oleh bujukan setan untuk bermuamalah birriba. Karena makin haus dia terhadap harta, makin rakus manusia terhadap harta, sehingga tidak cukup dengan harta yang dia punya. Padahal dia punya hartanya, makin tua makin rakus. Nggak cukup dengan yang halal, yang haram pun gas terus. Gitu ya. Iya, nggak cukup dengan yang halal, yang haram gas terus. Gas. Hatta layan kusomalahu, hatta lain kusomalu, sehingga hartanya tidak berkurang. Saking takut dia kekurangan harta. Jangan sampai berkurang, kalau bisa nambah terus. Nah, karena saking takutnya harta berkurang, harus nambah terus, maka kemudian menghalalkan yang haram. Di antaranya adalah ar-riba. Fa'auqa'u fi dzalikal adzab, maka hal inilah katanya yang menjerumuskannya ke dalam siksaan ini. Fa'auqa'u fi dzalika al-adzab al-alim. Hatta fi ramadhana, hatta fi lailatul qadri. Bahkan pada bulan Ramadan sekalipun dia masih disiksa. Ya, bal hatta fi lailatul qadri, bahkan pada malam Lailatul Qadar masih disiksa ini orang. Naudzubillah min. Ya. Ramadan masih disiksa. Ya. Nah, ini adalah pemakan riba. Utruku ya ibadallah, ya, tinggalkanlah wahai hamba-hamba Allah ar-riba, ya, perbuatan riba, alladzi qala fihi nabiyukum sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal itu nabi kita Rasulullah SAW telah bersabda, innahu kazina bi ummihi, sesungguhnya riba itu seperti berzina dengan ibunya, wa innahu kasittatin wa thalathina zaniyatan, bahwasanya riba itu seperti 36 kali berzina. Wa inna akilahu la yugfar lahu, bahwasanya orang yang pemakan riba tidak diampuni dosanya. Wala taqtadu bil ashqiya al maghrurin, jangan kamu mengikuti dengan orang-orang yang celaka, yang magrurin, yang magrur, yang tertipu daya, orang yang merasa aman dengan perbuatan dosanya, itu yang magrur, ya. Fa innahum ghadan, bahwasanya orang-orang yang asya dan magrur ini besok dia akan mengetahui, ya'lamuna ma yahillu bihim min anwa'il azabil alim, ya, apa yang menimpa mereka dari berbagai macam siksa yang sangat pedih, bisyai'in fanin yasirin, dengan sesuatu yang sifatnya fani, sifatnya fana, yasirin yang sedikit. Apa itu? Dunia, itu ya. Jadi mereka nanti suatu hari akan tahu bahwa, ya, bahwa siksa yang sangat pedih akan menimpa mereka karena dunia yang sangat sedikit itu. Ya, riba itu kan, aduh, ya, seberapa sih orang kalau jual beli? Karena riba itu kan kemarin dalam dua hal, ya, dalam jual beli emas dan perak, dan makumat, makanan. Makanan yang dijadi barang riba itu bukan hanya makanan yang jadi makanan pokok, bukan, tapi makanan yang sifatnya mayuktat, kemudian tafakuh, buah-buahan bahkan bisa, kemudian yang litadawi juga bisa. Jadi itu makanan yang semua itu, ya, kalau kita jual beli makanan dengan makanan, maka ada hukum riba di sana. Perlu hati-hati. Jual beli emas, bagi pengusaha emas perak nih, Bang dulu nih, emas perak pun juga sama. Itu juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan karena berkaitan dengan barang ribawi. Gini, bagi penjual emas dalam bab zakat, dia tidak terkena kewajiban zakat. Penjual, ya. Penjual emas tidak terkena kewajibannya. Pertama, emas dia tidak wajib zakat emas. Kenapa tidak wajib zakat emas? Karena emasnya selalu berputar. Sedangkan yang emas yang wajib dizakat itu adalah emas yang mengendap dalam simpanan kita setahun lebih. Sudah sampai setahun baru wajib dizakat. Tidak, kalau pedagang emas kan masuk, keluar, dijual, dia beli, jual, keluar masuk terus itu emasnya. Sehingga karena perputaran itulah yang menyebabkan dia tidak wajib mengeluarkan zakat emas. Ya, kemudian kalau misalnya kewajiban zakat itu wajib didorong dari zakat tijarah, nggak kena.
Kenapa? Karena syarat zakat tijarah barang yang diperjualbelikan selain emas dan perak. Tapi hati-hati, karena walaupun tidak kena zakat, ada hukum robawi di sana, hukum riba. Makanya ini dibahas dalam bab ini. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wahdina siratal mustaqim amin ya rabbal alamin. Tambih, peringatan, pengingat. Inna riba haramun ijma'an. Sesungguhnya riba itu haram secara ijma'. Ya, sepakat ulama bahwa riba haram. Wa huwa minal kabairil muhlikah. Dan ia termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan. Wa kafara mustahillahu, dan mengkafirkan orang yang menganggapnya halal. Ya, mengkafirkan orang yang menganggapnya halal. Wa alam annahu innama yajri fi naqdin wa ma usida li ta'min. Ya. Dan ini katanya bahwa riba itu terjadi innama yajri, hanya berlaku fi naqdin, dalam emas dan perak, wa ma usida li ta'min, dan dalam sesuatu yang dijadikan sebagai makanan. Baik makanan pokok, tafakuh itu buah-buahan, ya, atau sesuatu yang dijadikan makanan dalam obat-obatan. Ya. Fa inna bai'ur rabawi bijinsihi, sesungguhnya jual beli robawi, barang riba, bijinsi dengan yang sejenisnya, syurito disyaratkan. Nih syaratnya kemarin sudah saya sebutkan, di sini juga sama. Disyaratkan 3 hal. Yang pertama mumasalatun. Disyaratkan mumasalah, mumasalah itu sepadan. Kalau beli emas dengan 1 emas, maka 1 gram dengan 1 gram. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus dengan timbangan yang sama, mumasalah namanya. Yang kedua hulul, harus kontan, tunai. Tunai itu bukan hanya saja disebutkan tunai, karena yang ketiga harus at-taqabud fil majlis, at-taqabud qabla tafarruq disebutnya. Harus serah terima di tempat. Jadi namanya tunai itu gini, misalnya saya jual 1 emas gram dengan 1 emas gram yang Anda punya. Misalnya karena beda, 1 gram dengan emas nggak apa bedanya. Kan orang kadang-kadang kalau perhiasan mah senang yang berbeda-beda bentuk gitu. Nah, bentuknya semacam apapun maka harus sama. Timbangannya harus sama, nggak boleh beda. Ya, harus sama timbangannya. Jadi saya beli emas dan emas. Barangnya ada di atas. Ini namanya tunai. Kalau barangnya tersembunyi, sini mana barangmu, barang saya masih di bawah belum ditunjukkan, itu namanya nggak tunai. Itu namanya masih muajjalan. Sama dengan saya bilang, saya beli emasmu dengan emas saya, nanti emas saya di rumah ya. Nah, ini namanya muajjal. Ini ada riba, walaupun timbangannya sama, tapi karena ada keterlambatan salah satu iwat, maka disebut riba. Atau tadi ada goyang masalah, tidak sama timbangannya. Yang 1 gram, yang 1 2 gram misalnya. Tidak sama timbangannya juga namanya riba. Yang ketiga, ada mutaqabud qabla tafarruq, tidak ada serah terima sebelum berpisah. Misalnya barangnya sama-sama ada nih di atas. Ya, barangmu di mana? Cincin, ya, itu ada. Bentar ya. Ntar gua kasih udah nyampe rumah. Hal mahal, tunai, tapi nanti nyerahinnya di rumah aja, biar kelihatan bini misalnya, gitu ya. Nah ini sama, ada riba. Artinya apa? Kalau yang namanya toko itu harus serah terima di tempat, nggak boleh serah terimanya nanti. Jadi harus timbangannya sama, dilakukan secara tunai, juga serah terima di tempat. Kalau tidak ada salah satu daripada yang ketiga ini, namanya riba, nggak boleh. Ya, misalnya ada kelebihan, namanya riba al-fadli, kelebihan salah satu iwan. Ada keterlambatan, namanya riba nasa. Ya, ada mutaqabud, tidak serah terima di tempat, namanya riba liat. Nah, lain lagi dengan yang hutang piutang. Nah, kalau hutang piutang namanya riba al-qard. Nah, ini sini sebutkan. Ya, syurito mumasalatun tadi ya, sama timbangannya. Wa hululun, kemudian tunai, wa taqabudun qabla tafarruq, serah terima di tempat. Au bi ghairi jinsihi, kalau jual belinya beda jenis, emas dengan perak, beli beras dengan jagung,
Oh, beda jenis ya. Emas dengan jagung sama-sama makanan, tapi macamnya beda. Yang satu beras, yang satu jagung. Syaratnya dua. Yang pertama, bigal jinsi wa tihada illatun syuritul akhiran. Maka disyaratkan cuma dua. Yang terakhir yaitu harus tunai dan diserah terima di tempat. Ya, kan kalau mau masalah mah nggak mungkin mas. Emas dengan perak 1 gram ya rugi. Ya, maka tidak disyaratkan kalau mau masalah mah. Disyaratkan hanya dilakukan syarat tunai dan serah terima di tempat. Kalau jual belinya berbeda jenis. Wa qala Abdul Qasim ibn Abdul Waraq, Ibu Abdul Qasim bin Abdul Waraq berkata, Ra'aitu Abdullah bin Abi Aufa, aku melihat Ra'aitu Abdullah bin Abi Aufa, Imam Abdullah bin Abi Aufa fisuk di sebuah pasar As-Soyarofah, di pasar tempat penukaran uang. Ya, penukaran yang emas perak. Kalau zaman dulu kan uangnya dinar dan dirham ya, penukaran emas dan perak. Faqala, lalu beliau berkata, ya masyarus Soyarofah, baik para penukar uang ya, money changer kalau sekarang mungkin ya, kan zaman dulu kan emas perak ya. Absyiru, bergembiralah kalian. Qalu, lalu mereka mengatakan, basyarakallahu bil jannah, semoga engkau juga diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga. Kata mereka, bima tubsyiruna ya Aba Muhammad, ya, kabar gembira apa yang kau sampaikan kepada kami wahai Aba Muhammad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, Rasulullah SAW bersabda, lisoyarafati, bagi orang-orang yang penukar uang itu, absyiru binar, bergembiralah kalian semua binari dengan api neraka. Gembiranya api. Ya. Tadi udah doain masuk surga. Jadi maksudnya bagi yang tidak jujur atau bagi yang melakukan penukaran naked emas perak dengan tidak mencukupi syarat. Wa fi qardi syai'in. Nah, ini apa namanya? Riba qard ya terakhir. Wa fi qardi syai'in bi syarti jarri naf'in lil muqrid. Dan dalam utang piutang sesuatu dengan syarat mendatangkan manfaat bagi yang menghutangkan, fa hadza huwal masyhurul an. Dan inilah yang masyhur sekarang nih. Kalau bahasanya kita lintah darat mungkin gitu ya. Rentenir. Oke. Al-masyhurul an bainan nas, di antara manusia, waqi'un katsiran, sangat banyak terjadi. Ya kan, terjadi banyak banget sekarang ini. Kalau Rasulullah SAW bersabda, idza aqrada ahadukum akhahu qardan, ya, jika salah seorang di antara kalian menghutangkan saudaranya hutang, ya, sebuah hutang piutang, fa'ahda ilaihi tobakon, lalu saudaranya itu memberikan satu nampan hadiah, ya, fala yakbal, maka janganlah ia menerimanya. Ya, kalau kamu ngutangin orang, nah orang yang berhutang sama kita datang ngasih hadiah sebagai ungkapan terima kasih, jangan diterima kata Nabi. Ya, ini nggak ngomongin disyaratkan ya, pokoknya jangan diterima. Ya. Au hamalahu ala dabatin fala yarkabaha. Kemudian atau misalnya setelah dikasih utang piutang, mau dianterin kendaraannya, silahkan boleh dipakai, atau lebih zaman sekarang mah udah tuh ya, pakai aja dah motor saya, kalau mau mah bebas kapan aja Pak. Gitu ya. Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali hal tersebut telah berlaku sebelum adanya hutang piutang. Paham nggak? Misalnya memberi hadiah atau bisa meminjamkan barang itu biasa terjadi bahkan sebelum adanya hutang piutang, baru boleh kita pakai, baru boleh kita terima hadiahnya. Paham nggak? Kita utangin orang nih, dikasih hadiah sama orang itu, dibawain makanan misalnya. Nah, jangan diterima kecuali ngasih makanan seperti itu sudah terbiasa sebelumnya. Karena kalau nggak terbiasa mah berarti sudah pasti dia memberi hadiah karena kita ngutangin sama dia.
berarti mendatangkan manfaat bagi yang menghutangkan gitu. Riba. Kata gitu. Ya. Apalagi disebut pasti ngutangin ya. Boleh lah, tapi lu masakin gue ya. Krokin. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Wa hukiya, dan diceritakan annahu kana li Abi Hanifah, bahwasanya dulu Imam Abu Hanifah ya, ala Yahudi malun kathirun qardan. Imam Abu Hanifah memiliki harta yang banyak pada orang Yahudi sebagai hutang. Jadi ada orang Yahudi yang berhutang harta banyak kepada Imam Abu Hanifah. Ya, menghutangkan kepada orang Yahudi. Wa akhadha yauman syai'an min tini jidaril Yahudi. Suatu hari, ya, Imam Abu Hanifah ini ngambil debu dari dari rumahnya orang Yahudi. Kan kalau rumah orang-orang Arab zaman dulu tuh terbuat dari tanah. Ya, ngambil debunya tuh, dicopel dikit tanahnya gitu ya. Katanya, wa tariba bihi warakatan nasiyan dainahu alaih. Ya, kemudian dengan debu itu kemudian dilumuri kepada sebuah kertas. Ya, buat nggak tahu buat apa, pokoknya ngambil tanah dari rumah orang Yahudi itu kemudian di paper-paperin di kertas. Nasiyan, beliau lupa bahwa orang Yahudi ini punya hutang kepadanya. Falamma tadzakkarahu, ketika Imam Abu Hanifah ingat, oh iya orang Yahudi kan punya hutang sama saya. Ya. Abra'ahu an jami'i dzalikal mal, maka beliau membebaskan semua hutang kepada orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi dibebasin hutangnya tuh. Imam Abu Hanifah. Ya. Makanya kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu ngutangin orang, kamu ngaup aja di rumahnya, di rumah orang tersebut, riba. Ya, ngutangin orang, hujan, ngaup dulu riba. Ya, abrawan jamidzalikal mal hadaran min ayyakuna dzalika riba. Karena khawatir itu akan menjadi riba. Kenal tanah, siapa sih yang ngeroin tanah? Ngambil manfaat. Iya. Tapi kan ngambil manfaat. Ya. Berdebu doang. Wa innal hailata fir riba. Nah, ini yang menakutkan. Karena kita seringkali menggunakan hailah dalam riba itu. Karena menggunakan hailah karena kita gini, utang piutang dalam perbankan itu tidak bisa dihindari, ada kelebihan. Ya, bahkan sekalipun dalam perbankan syariah, kan dari mana orang mempekerjakan orang lain untuk ngurusin uang kalau nggak ada, dari mana lebihnya? Nah, tapi para ulama itu menggunakan helah kan, menggunakan helah, misalnya dengan bagi hasil dan lain sebagainya, itu kan helah untuk menghilangkan kelebihan dalam bab qard, kelebihan manfaat dalam bab qard. Ya. Wa innal hailata fi riba, sesungguhnya jalan keluar atau hailah dalam riba, wa ghairihi dan selain riba, haramun inda Malik wa Ahmad bin Hanbal. Haram menurut Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal. Haram. Tuh. Kalau ngikutin dua mazhab ini nggak kena dah. Ya. Bagusnya Wahyu Imam Syafi'i ini. Bentuk kalau ini haram udah. Nggak ada hela-hela, pokoknya riba haram udah. Nggak ada alasan itu. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, warada anna aklatar riba yusyaruna fi suratil kilabi wal khanazir min ajli hailatihim ala akli riba. Ya. Ada sebuah keterangan mengatakan bahwa orang yang memakan riba nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan, ya, digiring fi suratil kilab wal khanazir, dalam bentuk babi dan anjing gitu. Nauzubillah. Min ajli hailatihim ala akli riba, karena hailah yang mereka lakukan terhadap memakan makanan riba. Ya Allah. Ya, itu aja yang helah. Bagaimana nggak ada helah?
Ya, riba beneran. Iya. Hila itu kan nyari bagaimana supaya jadi halal gitu kan gitu ya. Iya. Ini kan haram nih, riba nih haram. Gimana supaya jadi halal? Yang peringan-peringankan. Iya. Kan sekarang misalnya gini, satu contoh aja. Kalau misalnya pernah atau BMT nggak BMT? Bang Muhammad Hamid Hamid itu. Kan di antara kalau kita minjem di BMT kan gini makanya. Minjem di BMT, pokoknya misalnya taruhlah 100.000. Nanti ada bagi hasil. Bagi hasil dari biasanya kan BMT kan meminjamkan uang untuk mengelola modal sebagai modal warung misalnya. Ada bagi hasil yang mana bagi hasil itu dipotong duluan. Ya kan di muka. Jadi misalnya 100.000, jadi kita terimanya 90.000. Kurang lebih begitulah. Ya, kurang lebih begitu. Ini kan hailah untuk menghindarkan daripada riba. Ya kan? Nah, karena kalau nggak begitu kan dari mana orang-orang yang mengurusi administrasi di dalam itu mendapatkan upah? Gitu. Sebetulnya kan begitu. Makanya dulu kan waktu di Madrasah Tsanawiyah Aliyah pernah rapat bagaimana kalau kita bikin simpan pinjam lalu balikinnya ini karena begini. Ya, koperasi kita tidak bisa menghindarkan sesuatu yang namanya riba illa bil hailah kecuali dengan hailah. Iya. Menilainya juga gitu ya. Kan Anjing sama kalau nggak benar. iya. Kama musikha ashabus sabti. Ya, sebagaimana katanya dirubah bentuknya ashabus sabti. Ashabus sabti itu umatnya Nabi Musa alaihissalam ya. Hina tahilu ala stiyadil hitan, ketika mereka melakukan hilah terhadap pemburuan ikan laut. Allatin nahahumullahu an istiyadiha yaumas sabti. Ketika Allah melarang mereka untuk berburu di hari Sabtu. Ya kan? Orang Yahudi itu kan punya hari sakral hari Sabtu. Sama seperti kita hari Jumat, orang Yahudi hari Sabtu. Zaman Nabi Musa sudah ada syariat untuk melarang mereka untuk tidak istiyad, untuk tidak berburu, tidak mancing pada hari Sabtu. Ya, dengan cara apapun itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh nyari ikan hari Sabtu. Orang Yahudi itu dulu. Itu orang Yahudi kan gitu ya. Tahu itu ya. Nah katanya Orang Yahudi. mereka itu sampai ada yang ugal-ugalan udah bodo amat ada. Ya. Ada yang menggunakan hilah. Ya. Bagaimana menggunakan hilahnya katanya? Ada yang menggunakan hilah nih, nyari jalan keluar bagaimana supaya nggak kena berburu hari Sabtu. Menggunakan hilah. Apa hilahnya? Katanya mereka fahafaru laha hiyadan. Lalu mereka bikin kayak semacam tambak begitu, kolom besar, kolom hiyal, ya. Kolom besar di pinggir laut gitu. Taqaw fiha yaumas sabti. Nah, yang mana tambak besar ini kemudian dialirkan ke laut itu, dialirin ke situ. Sehingga hari Sabtu itu ikan-ikan pada masuk ke situ tuh. Ditangkapnya hari Ahad. Tangkapnya besok. Supaya nggak kena nyari ikan hari Sabtu. Nyari hilah. Ya, kan saya kan nggak ngambil ikan hari Sabtu, cuman bikin parit doang di situ. Kira gitu. Itu ya. Nangkapnya minggu kita ya. Ini sebagaimana tuh ya. Hatta yakhudhuha yaumal ahad, sehingga mereka mengambilnya pada hari Ahad. Falamma fa'alu dzalika, ketika mereka melakukan hal itu, masahahumullahu qiradatan wa khanazir. Kemudian Allah merubah bentuk mereka menjadi kera dan babi. Ini bagi mereka yang melakukan hilah wa hakadha alladziina yatahayyaluna 'ala riba bi anwa'il hiyal. Nah, inilah juga sama katanya. Begini juga orang-orang yang melakukan hilah, menggunakan hilah atas riba dengan berbagai macam cara. Ya. Fa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la takhfa 'alaihi hiyalul muhtalin wal mukhadin. Ya, bagi Allah tidak ada yang samar baginya, tidak ada yang tersembunyi darinya, ya. Hilah bagaimanapun yang dilakukan orang-orang yang melakukan hilah ataupun orang-orang yang melakukan kedustaan, pasti semua Allah juga tahu. Ya.
Intinya kan gitu. Ya nggak mungkin ya, pasti kita ngakalin Allah kan gitu ya. Allah mah tahu. Ya gitu ya. Zaman dulu mah langsung ya. Ya makanya kan tentu orang-orang yang warok mah tentu menghindari hal-hal yang sifatnya seperti ini. Walaupun kata banyak orang mengatakan ini halal kok gitu ya, ini halal, tapi kalau yang warok tentu menjauhi. Ya ala kulli hal kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah rizki yang tidak membuat kita disiksa atas karenanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baru dia maaf nih, bertanya di Dulu lah itu ya. Ya, Nabi Musa lu apa? Area Iya, Musa bet ya. Nanya, lain. Itu emas kan jual beli mah memang nggak pernah ngendep tuh ya sebulan ya. Iya. Kalau yang toko emas makanya nggak Tahun zakat. ya. Iya, nggak kena zakat. Awal. Tapi kalau yang di rumah nih, bininya pojok, punya emas tuh setahun belum kena tuh dia. Iya. Ini. Kalau gini, emas itu kan ada yang berupa perhiasan. Nah, berupa perhiasan mubah itu adalah emas yang tidak terkena wajib zakat. Walaupun jumlahnya mencapai nisab. Perhiasan buat misalnya Ojot nih bininya punya emas kalung sama gelang itu misalnya 100 gram. Kalau dikumpulin ya gelangnya misalnya 20 gram, kalungnya 50 gram misalnya. Pokoknya 100 gram misalnya dipakai yang nggak kena zakat. Karena dipakai. Iya, karena dipakai karena menjadi walaupun nggak dipakai, tapi itu adalah namanya holiyun mubah. Kalau itu perhiasan yang mubah, itu tidak terkena zakat. Ya kan nggak setiap waktu bini kita pakai emas kan? Kondangan doang dah, kondangan. Iya. Binimu juga ada mah kalau sekilo kan nggak dipakai itu kondangan doang misalnya. Iya. Nah, Taruh di itu- bokor. Nah, kapan dia wajib zakat? Kalau holiyun mubah, perhiasan mubah ini dikatakan israf, dikatakan berlebihan kalau dipakai semua. Misalnya kalau dipakai semua rainbow kata orang apaan ini? Berlebihan. Nah, berlebihan dan tidak berlebihan itu batasannya gimana? Ya uruf itu kebiasaan di kita nih. Ya kalau misalnya ada orang perempuan 5 jarinya pakai cincin semua berlebihan nggak? Berlebihan berarti itu sudah kategori. Kalau berlebihan maka yang kategori berlebihannya itulah yang wajib zakat. Yang tidak berlebihannya nggak wajib zakat. Misalnya gini, taruhlah gini, 100 gram kalau dipakai semua di badan itu masih dianggap wajar. Misalnya gitu. Tapi kalau ada orang punya emas 200 gram dipakai semua, dianggap berlebihan nggak? Berlebihan. Berlebihan. Maka yang 100 itulah, yang 100 yang lebihnya itu yang wajib zakat. Oh, gitu. Yang ini kita lagi nilainya nih, tapi kita beli emas bisa lagi turun nih misalnya 100.000, aku mau jual nih, besok mau mahal nih, itu kena riba nggak tuh? Enggak lah kalau jual mah. Enggak. Nih, yang dari riba itu kalau emas tukar emas, itu riba. Kalau jual mah kalau jual beli mah enggak riba. Oh, enggak gitu Ya enggak lah. Saya beli emas 1 gram nih, 2 juta, saya jual sama Pak RT nih, 2,5 juta, bayarin. Riba enggak? Enggak, itu mah jual beli. Jual beli bukan riba. Beda barang lagi. Disebut jual beli riba itu kalau jual beli dengan sesamanya, emas dengan emas atau emas dengan perak. Nah, di situ baru ada hukum riba. Nah, terus ada lagi nih, Nah, gitu. kita kan memang ada lagi sulit nih, Ya. kita mau pinjam sama saudara juga susah. Lu pinjam, agak ketakutkan sampai di kampung kan ceritamu Yo, ya. iya. Lu pinjam doang ganti, bisa ngeluarin gitu ya. Ya. Hidup Nah, kita mau pinjamnya misalnya yang ada bunganya misalnya nih, pinjam 100.000 jadi 110 ya. Terus kita bayarnya yang bunganya aja, itu masuk riba nggak tuh? Jelas. Jelas itu mah. Iya, itu namanya riba korot. Soalnya kan kalau kita pinjam sama saudara, sama tetangga kan bisa Itu mah. buset. Nah, emang pinjam itu mulu. itulah kemudian Iya. Iya, maksudnya kan begitu. Besok pinjamnya masih aja. Lebih gede bukannya. Harus lebih 200. Iya, makanya itulah kenapa
Kenapa riba ini menjadi bahasan? Karena kan itu sering terjadi di kita, di kehidupan kita, dekat sekali sama kita. Orang jangankan sama orang lain, sama saudaranya pinjem uang, ya mana balikinnya lama, mana balikin, yo masa ngilangin nah gitu. dari omongan itu kan jadi kita larinya orangnya nggak aneh gitu. Ya tetap itu mah, jadi tidak ada apapun yang namanya riba ya riba. Ada pendapat daripada lu baru yang udah itu aja bilang gitu ada. Iya. Kami yuk. Begitulah kira-kira ya namanya riba. Yang penting namanya utang piutang dan mendatangkan manfaat walaupun sedikit kepada orang yang menghutangkan itu sudah riba. Kalau barang nambah riba kan? Kalau barang sama barang ya nggak apa-apa. Ya, yang riba itu cuma emas sama perak sama makanan itu yang riba. Kalau misalnya motor Mio tuker sama Beat nambah ya nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Gas itu mau Kalau emas sama emas tapi kita nambah uang, misalkan ya sama nggak boleh. Nggak boleh, uang itu riba. Sama riba. boleh, tadi kan harus sama enggak? Iya bersama emas sama emas nih, tapi emasnya nambah gitu. Kita nambah. Nambah duit. Tambahnya itu yang riba. Iya, misalkan ya mas 1 gram, tapi gue nambah nih 100.000 misalnya gitu. Tapi emasnya lebih berat gitu misalkan. Oh itu beda. Oh itu mah namanya berarti beda timbangan. Iya beda timbangan. Oh beda timbangan nggak boleh, harus sama. Oh, Harus sama. satu timbangan iya. Oh maksudnya cuma gini kali, yang satu 1 gram, yang satu 2 gram, sisanya diduitin gitu nggak? Enggak, jadi misalkan emas saya nih 1 gram nih, saya mau tuker emas lagi yang 2 gram, otomatis kan harus nambah uang tuh. Iya itu mah beli. Oh, beli nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Udah daripada lu pusing sih. Kayaknya mau nuker emas nih. Itu bener gitu. Sama-sama nggak apa-apa kamu. Jibur emasnya banyak no. Nanti kalau buat make nggak kena zakat. Itu hitungannya tetap setahun ya? Tetap ya? Kenapa tuh? Yang tadi emas perhiasan yang dipakai. Iya nggak ada zakat kecuali kalau sudah masuk kategori berlebihan. Dari berapa persen itu? 24 karet. Apa tuh? Cek. Zakatnya 2,5%. 4 gram kali maksudnya. Kalau misalnya yang ngendap itu artinya memang yang nggak pernah sama sekali dipakai, memang sengaja kita simpen, artinya emang udah khusus kita Iya, gini. investasi atau tabungan gitu ya. Iya iya. Gini nih. Kalau laki-laki beli emas, mau bentuknya apa juga wajib zakat. Saya beli emas nih, bukan buat bini, buat investasi saya misalnya. Saya mau bentuknya lempengan begini, mau bentuknya kalung apa. Kalau laki-laki yang beli, jatuhnya itu wajib zakat karena bagi kamu laki-laki bukan holiyun mubah, bukan perhiasan yang boleh. Haram. Haram buat kita. Gitu. Walaupun buat istri. Nah kalau kita buat istri malah itu buat istri. Nah, misalkan Iya kita nih. cincin. Eh. Kalau buat emas. Dari itu pribadi, ya. Kan ada orang sekarang kan misalnya beli emas antam, ya, yang nggak boleh kan beli emas Yono, beli emas antam, itu kan untuk investasi misalnya orang. Nah itu buat laki-laki mah ya tetap wajib zakat karena itu bukan perhiasan juga kan kalau emas antam, jelas emas batangan begitu, wajib zakat jelas. Kalau yang memang Bahkan walaupun perempuan juga beli emas antam kan bukan perhiasan itu mah. Itu mah investasi misalnya. Atau buat perempuan juga sama wajib zakat karena bukan perhiasan. Yang tidak ada zakatnya hanya perhiasan saja. yang dipakai sehari-hari. Yang dipakai sehari atau misalnya yang memang sesekali dipakai. Iya, untuk waktu yang lama. Iya, waktu yang lama. Walaupun sampai nisab. Iya, kalau berlebihan dari yang kebiasaan. Nah, gitu. Nanti kebiasaan itu 100 gram normal. Ketika dia pakai 200 gram, berarti 100 gram itu yang kena zakat. Betul. Jadi Nisabnya? jangan tanya, emang lu pada punya emas? Jaga-jaga kita. Nih gini, kalau tadi ini juga nih buat siapa namanya tadi buat Bang Angga nih. Kalau kita punya emas mau nuker yang lebih besar misalnya gitu ya. Nah baiknya jangan emas tuker emas karena tuker emas nanti jatuhnya riba. Jual dulu. Misalkan kita punya emas nih 3 gram mau ditukar jadi 5 gram misalnya. Tanya ini harga saya berapa? Kalau saya misalnya saya jual dulu, nambahnya berapa duit, kan gitu ya. Tapi kita harus tahu dulu harga kita punya kita emasnya berapa. Harus jelas ya. Harus jelas dulu karena gini, kita jual dulu itu, baru kita nambah. Kalau kita langsung tukar, dijelaskan tadi kalau tukar langsung
namanya jual beli emas dengan emas. Walaupun ada kelebihan belinya, tetap itu namanya riba. Ya, jadi harus tahu dulu, jangan sampai ini emas segram nih, kalau 2 gram saya nambah berapa nih, kan gitu. Tanya ini harganya berapa, saya mau belian itu, tinggal nambah. Ya itu yang lebih aman dan jelas tidak riba. Kalau kamu langsung tukar 5 gram, nambahnya berapa, bisa masuk kategori riba itu. Ya kelebihan itu. Emasnya 20 kilo. Program cicil emas di Pegadaian itu gimana Bu ya? Kayak nabung emas sekian kita kasih uang, lalu ada cicilannya setiap bulan, nah itu gimana? Itu mah beli, kalau beli mah nggak apa-apa. Misalnya gini kan, yang saya tahu misalnya ke di Pegadaian ya, ada kan dia jual beli emas nih, emas antam misalnya kita naruh 900.000 misalnya sampai 2 juta, nanti dapat 1 gram misalnya gitu. Ya, nabung itu nggak apa-apa. Itu sama seperti kita beli. Cicil. Iya, beli cuma nyicil gitu, nggak apa-apa. Kalau mau ikut perhiasan malam gue bisa beliin dari gue dulu. Mana tak tanya. Ya, itu nggak beli nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh mah naruh emas di Pegadaian, kita nyicil sebulan itu ya kan. Itu sama. Iya gitu. Kita naruh MR, Pegadaian, terus kita bayar nyicil nggak apa-apa. Nggak boleh. Itu mah nggak ada namanya. Boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Boleh. Oh. Karena gini, kalau misalnya utangnya sama mah nggak, kalau gades sebetulnya boleh. Kalau nggak boleh. Jadi sebagai apa namanya jaminan boleh. Masalahnya kan gini, kalau di Pegadaian nih, utangnya 10 juta, emasnya misalnya 10 gram, ya kan? Emasnya 10 gram, utangnya 10 juta. Kalau nyicil jadi berapa utangnya? 12 juta. 15 juta kan? Lebih lah, terus jadi 12 juta. Nah ini ada lebihnya. Itu masih di sini bukan masalah emasnya boleh digadai itu. Emas mah boleh digadai. Apa saja boleh digadai mah. Gadai itu jaminan kan, jaminan utang. Boleh. Hanya saja kan yang nggak boleh utangnya nambah. Iya. Kasih menjagain. Jagain jangan hilang. Lah iya, susah makanya kalau Tujuannya asal Jadi mau teman aja Nyari udah. ya. Oh gitu. Buntut lah. Gak ada sama teman, akhirnya kita gak ada riba. Kalau katanya makanya gini, kalau yang paling mudah itu memang kalau duit itu sulit mencari helah sekalipun sulit mencari helahnya. Kalau uang ya. Makanya kalau yang benar itu kredit barang. Kalau kita mau seperti sesuatu mendingan beli barang aja. Jangan beli ngambil duit. Ya kan banyak orang juga begini nih, mohon maaf nih ya. Kalau ada yang ini bukan menyinggung kalau ada, karena banyak ini banyak itu bukan hanya saja di kalangan teman saya juga banyak yang ngambil ya. Misalnya tahu. Misalnya gini, pengen beli motor misalnya. Motor nih kalau datang ke leasing misalnya, kreditnya gede. Tapi kalau kita minjem uang di bank, bunganya lebih kecil. Taruh misalnya 15 juta, kalau di bank kalau dicicil jadinya 17 juta. Tapi kalau kita ngambil motor 15 juta cicil jadi 20 juta. Ah, bang, ngambil pinjam duit ke bank, beli motor cash, bayarnya ke bank. Walaupun sebetulnya kan sama. Ya bedanya kalau ini mah yang beliin leasing, kalau itu kan beli bank tapi kita ambil duit. Tapi kalau kita ke bank kan pinjam duit. Kalau ini kan kita beli motor. Iya, beli. Ya. Nah, ini yang kalau kredit tidak masuk riba, tapi kalau bank Riba. jelas riba karena kita minjemnya uang. Minjemnya 10 juta, baliknya jadi 12 juta. Nah, ini menjadi riba ini kan begini. Kenapa kok sebegini dasarnya? Karena memang kita ini sulit keluar dari yang seperti ini. Tapi karena sulit kemudian kita bisa keluar, itu yang bagus, yang hebat begitu dalam agama. Kalau kur gimana kur? Terus gimana? Pinjam duit juga, bank cuma buat usaha. Modal dari bank buat dagang. Ya kira-kira kalau begitu dah. Kira-kira Sama ya. Ternyata yang koordinatornya ini minta Ntar kalau bilang haram, Ada aja. Ya, intinya begitulah. Kalau misalnya utang 10.000 jadi 11.000, enggak riba gitu. SK itu SK nggak ada.
Ya sebetulnya apa aja sama. Sama ya SK juga. Sebetulnya bukan SK-nya yang haram, bukan emasnya yang haram ditaruh pegadaian, bukan. Kelebihan hutangnya itu. Iya, kelebihan bayar utang. Itu doang. Kur juga nggak boleh. Tapi kalau barang nggak masalah gitu. Kalau beli mah, misalnya beli motor kan, Kredit barang gitu. ya kalau kredit mah nggak apa-apa, itu kredit bukan Nah, bukan. kalau sekarang kan ada zaman yang namanya gestun, Pak Ustadz. Gestun. Gestun itu kita beli barang, tapi barang itu kita jual. Misalnya saya beli barang ke counter nih, pakai apa misalkan Kredivo gitu kan, atau Shopee gitu, pay letter gitu kan. Nah, tapi kita beli barang, kreditnya kredit barang gitu. Itu mah nggak apa-apa kredit kan? Kredit. Tapi diuangkan. Oh diuangkan. Iya dijual lagi, kita jual gitu. Kita utang barang dijual lagi. Kita utang barang dijual lagi, tapi kita tetap kredit di pay letter itu gitu. Oh ya paham. Kita ngutang di ini, artinya barangnya belum lunas, barangnya udah dijual lagi sama orang gitu. Itu nggak masalah itu. Iya. Dua-duanya Nggak masalah itu. Cuman Kayak begitu kan lagi zaman itu. iya cuman. Aduh. Ya. Pelajaran kuyang itu. Pelajaran kuyang. Barangnya bukan sebelum Belum lunas iya. Belum jadi harga udah beres dijual lagi. Makanya kan kita nanya. Boleh begitu mah. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau boleh. Boleh, jadi kita ke sono bayar, kemari bayar. Enggak lah, satu doang bayar mah. Sobat punya minjem duit itu utang motor. Bayarnya tetap satu. Mendingan lu kredit sama gue dulu. Pinjam duit dong. Itu sebenarnya secara zahir mungkin boleh ya, tapi secara batin ya nggak boleh Oh, lah. jual motor. Gitu ya. Hanya saja. Jadi itu kan barang sudah punya kita, tapi walaupun banyak utang kredit susah. Ya ini banyak beres doang. Makanya nih kata Kimun Pasir mah dulu ingat banget orang haji sekarang ada yang mabrur. Apa? Orang bayar pakai bank. Iya betul sekarang ya. Iya. Betul. Itu yang namanya ya sah gitu akhir batin lah ya sih gitu. Karena apa? Karena gini ya, kalau kita kreditnya di leasing itu kan Anda telat bayar, barang nggak diambil lagi kan gitu ya. Barang diambil lagi, misalkan kredit motor belum lunas, ya kan? Enggak, kan ditarik lagi tuh leasingnya. Iya. Ya, berarti kita belum jadi hak milik kita. Kalau belum jadi hak milik kita, maka nggak bisa. Ya. Nah ini juga menjadi masalah dalam masalah kreditnya halal atau tidak halal. Maka banyak orang yang tidak melakukan ini karena ini dipermasalahkan. Iya, ini jadi tidak halal tuh gara-gara begini nih. Karena belum milik kita ya. Iya, enggak ya betul karena belum milik kita. Dan itu jadinya apakah akad kredit yang seperti ini juga halal atau tidak? Ini sulit ini memang ruwet bisa gini kan. Kan Tahu enggak? namanya tipu daya Iya, Nasrani kan untuk istilahnya. betul karena Masuk ke situ. Iya, apalagi sekarang iya. money. Susahnya tuh kita, aduh sobat keluarga saya itu ya. Karena itu aja dalam masalah kredit ini kenapa banyak orang yang berhati-hati tidak melakukan itu karena sebetulnya dalam akar kredit yang seperti ini bermasalah secara hukum kredit itu. Tapi kalau misalnya orang pencairan uang transfer cairin cash tapi ada biaya administrasi itu Boleh tuh mah. Nggak apa-apa ya? Jasa, itu mah jasa. Nah, Briling. Iya, kalau itu Ya, itu nggak apa-apa. itu mah jasa. Itu mah namanya jual jasa. Langsung sama pelakunya aja. Jual jasa itu. Briling, itu briling. Ya, mudah-mudahan aja ada dalilnya. Ya ini kan sependek bacaan saya ya, sependek pengetahuan saya. Mungkin mungkin bagi mereka yang sudah berkecimpung di dalam dunia yang sesungguhnya, mungkin mereka punya dasar-dasar yang lebih tepat dan lebih akurat gitu. Ini masih pendek pengetahuan saya segitu, itu maksudnya gitu ya. Tapi ya bisa mungkin digali di tempat yang lebih lagi.
orang yang berkompetensi atau yang berkecimpung di bidangnya kan dunia perbankan misalnya menggali yang secara dalam betul bisa jadi ada gitu. Tapi ini yang pendek pengetahuan saya seperti itu. Ini satu lagi dah. Kita kan nabung nih ya. Tadi mah Malik aja mau. ATM kita kan ada duitnya nih ya. Pasti kan tiap bulan ada duit yang masuk tuh ya. Apa 1.000, 2.000. Sedangkan bank ngambil duit kita 15.000, 20.000. Nah yang 1.000 itu termasuk riba nggak? Admin. Hah? Admin. Enggak, yang masuk. Oh, bunga kita. Nah, sedangkan tuh kecampur sama duit kita nggak tahu yang mana. Iya, subhat. Kita ngeluarinnya misalnya 15.000 nih buat biaya ATM ya bulanan. Iya, iya. Tapi dia kan enggak, masuknya gini, memang kan ada administrasi ya. Baik misalnya perbankan itu secara sederhana gini, kalau kita punya tabungan banyak, maka ada kelebihan buat kita ya. Iya. Ini ada persentase kita nih dapat nih gitu. Nah. Dan kalau kita tapi juga di samping itu juga ada administrasi yang harus kita bayar kan gitu. Nah, ya udah gitu aja udah surplus. Iya gitu Ya bagaimana ya tentu yang namanya ya semudah-mudahnya itu subhat lah gitu. Ya, karena bagaimanapun bagaimanapun yang namanya perbankan itu kalau kita mau menggunakan yang sebenarnya itulah kata Ibn Pasir. Udah nggak usah pakai perbankan. Tapi sekarang kita tidak bisa terlepas dari itu ya. Nah, tidak bisa terlepas yang namanya perbankan. Karena apa-apa semua kaitannya dengan itu. Bahkan ibadah haji aja kita kalau nggak pakai bank ribet banget, gitu ya, ribet gitu urusannya. Nah, sedangkan perbankan itu sendiri, apalagi perbankan konvensional, itu kan jelas artinya bercampur dengan yang hal dan haram. Nah, di situ saja belum sampai kita masuk ke bab riba dan sebagainya, sudah jelas harta kita yang ada di bank itu subhat. Iya, dipakai buat ini itulah. Iya. Jelasnya. Tahuan ya. Ya kalau menurut saya. Makanya kalau dulu almarhum, Ada keluarga. ya almarhum Habib Abdurrahman bin Jalatas itu kalau doain tuh doanya gini aja katanya. Sekarang cari orang bicara minta rezeki halal halal. Jangan yang halal udah susah nyarinya. Minta sama Allah tuh sekarang katanya Allah merzukna rizqan la tu'adzibna alaih gitu. Minta rezeki yang dengan rezeki itu kita tidak diadab oleh Allah gitu. Itu udah bagus banget katanya sekarang. Rezeki yang tidak membuat kita diazab karena rezeki. Alat yang berkah. Karena sulit kita menghindarkan diri dari hal-hal yang Iya, Bang. ya. Mungkin nanti berjalannya waktu ada banyak ulama yang punya jalan keluar. Iya. Kurang lebihnya begitulah. Iya, Ya alhamdulillah. kita hati-hati gitu ya. Meminimalisir riba gitu. Tapi dia lebih aman sih. Tiap bulan keluarin duit. Buat nyuci, Iyalah pastilah. beli KPR. Bersihinnya lah. Tapi nggak boleh keluar. Buat bersihin ya. Kesimpulannya pertanyaan ini udah pada Jatuhnya biar bersihin harta kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Sama alaihi jangan wasallam. kotor ya. Berarti kita besok ambil kita jual aja lah kan batangan. Lo gue mau beli kau.